dangdut oke ya kan. Ya Lex duduk sini Lex. Oke. Duduk sini. Oke. Siap. Oke, Young Lex ini adalah salah satu rapper muda. Saya sempat nonton vlog kamu. Salah satunya itu yang saya suka adalah dia punya prinsip gini, menghayal, kerja keras dan berdoa itu dengan kenyataan. Yes, sama dengan kenyataan. Hah? Sama dengan kenyataan. Sama Itu dengan- rumus. Oh rumus. hidup. Rumus. Oke, kamu nggak lagi ngayal kan sekarang? Enggak. Kamu, Harus ngayal sih setiap hari. kamu pernah berhayal ketemu aku nggak? Belum. Oke, kita mau verifikasi artikel sama Young Lex karena dia ini juga penuh kontroversi kayaknya ya. Artikelnya set. Pernah komentar netizen di video Bad Young Lex dan Okarin. Kan banyak tuh yang komentar, gayanya ngomongnya blablabla. Ya, masa iya boleh nakal asal jangan gitu kan. Mas gitu. Apa pendapat kamu terhadap komentar-komentar netizen yang sifatnya apa ya, tidak menyukai? Sebenarnya bukan masa iya boleh nakal sih sebenarnya. Tapi lebih kepada? Lebih ke gue pengen tuh anak nakal juga. Anak nakal juga punya kesempatan buat sukses juga. Anak nakal juga Punya kesempatan buat sukses. Bukan boleh nakal, kalau lo nggak nakal jangan nakal. Oh iya, enggak nakal itu maksudnya gimana sih? Nah itu dia, menurut gue prinsip gue pribadi gitu ya, Kaveni. Karos. Nakal tuh gimana nakal? Nakal sama jahat itu beda. Oh. Ada orang yang baik, di kantoran baik, gua sopan, tapi hatinya jahat, gua harus ikut dia, gua harus ikut Dia ini. menjatuhkan orang lain gitu. Yes. Kalau Tapi nakal, ada anak nakal yang dia tidak jahat. Nakal itu kan banyak nih, nakal tuh mau kayak gimana, nyontek juga nakal. iya, oh nyontek tuh nakal Bolos ya? juga nakal. Oh iya nakal. Iya, maksudnya Kabur, nakal manjat pagar, itu Yes, nakal. yes. Tawuran. Nakal. Oh nakal. Dan setiap remaja nakal, karena dia pernah tawuran ya, nakal. benar. Dan setiap remaja pasti punya kenakalannya masing-masing. Pasti punya. Jadi gue lebih ke gini, gue bukan tipikal Bukan yang nakal tipe yang nakal gimana gitu, yang kayak nakal gitu. Itu juga nakal, ya yang kayak gitu juga nakal gitu. Harus masih sore ini. Masih sore. Ya kan masih sore. cuman gaya doang. Dia untuk meluruskan ini loh, kategori nakal tuh gimana? iya, Apakah iya, begitu iya, juga iya. termasuk? Jadi ya pokoknya gini, intinya bukan kalau lo nggak nakal lo harus nakal. Terus kalau enggak. lo nakal tetap nakal. Gue nggak nyuruh itu. Gue nyuruh oke lo nakal dan kedepannya lo pasti bisa berubah kok. Oh. Gitu. Itu sebetulnya pesannya. Yes, itu dia. Dan kalau untuk orang yang benci, gue nggak mau bikin mereka mengerti gue. Gue pengen bikin fans gue yang nakal juga. Punya harapan. Lo kedepannya harus lebih baik. Oh. Tapi gue nggak khotbahin lo harus begini, enggak. Lu kalau mau sukses nakal dulu nggak gitu Enggak juga ya? juga. Tapi pasti lo pernah nakal. Setiap orang pasti. Oke, Pasti. next artikel, coba kita lihat. Young Lex dibully habis-habisan pasca dianggap meremehkan Iwake. Nah, ini asik nih, luruskan. Young Lex. Itu gara-gara kemarin dia nulis, ada sebuah artikel ya. Iya. Tulisannya bahwa kalau menurut aku legend hip hop di Indonesia tuh nggak ada. Even Iwake aja itu karena dia lahir duluan atau muncul duluan. Yes. Karena pada saat itu memang booming hip hop di dunia. Tapi kalau dari sisi skill, apa gimana sih kurang lebihnya? Pokoknya itu kan statement. Statement. Dan ada artikel dari rapper lain yang gue baca bagus, dia bilang setiap orang boleh mendeklarasikan atau dia menyatakan dia hebat tapi nggak tahu kan di lapangannya. Oke. Nah, jadi itu statement dan faktanya terserah orang yang nilai. Enggak, maksudnya itu statement kamu memang begitu? Yes, benar. Emang kamu berpendapat seperti itu? Bahwa legend itu adalah... Kalau menurut aku ya, legend itu adalah orang yang berpengaruh atau memberikan dampak dari apa yang dia buat kepada genre atau scene di mana dia berjalan. Iwake belum? Kalau menurut aku ya, menurut aku deh. Iya, menurut kamu deh. Menurut aku sih belum, itu pendapat. Oke. Cuman kalau menurut orang iya ya nggak masalah. Iya. Kita bebas berpendapat. Next, abis itu mereka mau berpendapat menyerang balik, it's okay, itu pendapat. Tapi kan kamu baca nggak komentarnya Iwake yang dia keberatan itu bukan karena pendapat kamu, tetapi karena dia menganggap kamu mengatakan bahwa itu dipelintir oleh media, padahal ternyata tidak. Gitu. Kita lihat abis kejadian itu dampaknya kalau kalian bisa teliti, semua media langsung menyorot hip hop. Intinya film Star Wars nggak seru kalau nggak ada Darth Vader. Jadi apa maksudnya, kamu memang sengaja begitu supaya menjadi sorotan apa gimana? Intinya film Star Wars nggak seru kalau nggak ada Darth Vader. Jadi kamu memilih untuk menjadi the bad character? Di film Star Wars Darth Vader penjahat. Iya. Cuman ikonnya Darth Vader. Oh, jadi kamu penjahat? Nggak ngomong gitu. Kasih tahu aja. Jadi siapa penjahatnya nih? Penjahatnya nggak tahu siapa. Pokoknya kamu... Biar orang nilai aja. Tapi kamu memang pernah ngomong gitu ke Iwake?
Nggak ke Iwake ngomongnya. Enggak, maksudnya ngomong bahwa pernah bertatap muka langsung mengatakan bahwa itu dipelintir oleh media. Belum. Oh, pernah. Pernah. Tujuannya adalah tadi jawabannya udah. Yaitu Darth Vader itu tadi. Hip hop jadi ramai. Hip hop jadi ramai. Yes. Oke, terus tapi kan hubungan kamu sama Iwake sekarang bagaimana? Gimana ya, hubungan kayak gimana nih maksudnya? Ya dulu dan sekarang ada perbedaan kan? Seumur-umur saya baru ketemu 3 kali. Baru ketemu 3 kali. Pertama syuting video klip, kedua satu project musik, ketiga manggung. Kalau kamu ketemu lagi sama Iwake, apa yang ingin kamu Ngobrol. Ngobrol apa? Ngobrol tentang hip hop pastinya. Kalau misalnya dia, malas gue ketemu Yong. Ya, tergantung itu kan reaksi dari statement yang gue buat. Oke. Intinya hip hop ya seperti itu. Hip hop ya seperti itu. Seperti apa? Ya seperti ini. Penuh dengan pendapat-pendapat yang tidak menjadi satu atau iya betul, kan pendapat kan. Pendapat. Jadi kamu mengakui bahwa itu adalah memang statement kamu. Benar. Tapi kamu pernah kamu mengaku kepada Iwake bahwa kamu sebenarnya nggak berstatement seperti itu hanya pelintiran media. Pernah bicara seperti itu juga? Iya. Pernah juga ngomong gitu? Pernah juga. Karena supaya hip hop ramai. Supaya hip hop ramai aja. Maksud kamu settingan gitu? Enggak juga sih. Enggak juga ya. Gimana ya, settingan nggak ya? Enggak ya? Enggak. Berantemnya beneran berarti sama Iwake? Tapi nggak berantem. Nggak berantem? Enggak. Oke, baiklah. Coba kita lihat. Ini sebenarnya mereka berargumen belum tentu berantem loh. Beda pendapat. Kayak kita ngobrol nih. Iya, benar. Menurut gua A, menurut lo B. Oh iya. Itu berantem, bukan berantem dong. Iya, bukan. Yes. Bukan. Oke, kita lihat. Ini mereka sebetulnya pernah beberapa kali berkolaborasi Ya, gitu ya. Bahkan Iwake juga pernah menyebut Young Lex ini salah satu temannya, anak muda yang menggairahkan kembali hip hop di Indonesia. Kita lihat ini salah satu tayangannya. Kenapa? Nggak apa-apa, kamu kalau lihat tayangan itu, kalian pernah demikian akrab, terus kemudian terjadi sedikit friksi atau konflik di sini. 2012, udah lama banget ya, 4 tahun yang lalu. Ada rasa nggak enak gitu, nyesel, kamu berharap ya perbedaan itu tidak menjadikan hubungan merenggang atau bagaimana? Dalam perdebatan kan misalnya kita debat ya beda pendapat, pasti ada selisih paham yang bakal cuma kan after itu kita nggak tahu nanti gimana. Nah, ini kan kebalikannya. Kamu pun dikomentari oleh berbagai orang-orang lain yang mengatakan Young Lex tuh apa sih nggak bisa freestyle dan lain sebagainya. Tersinggung nggak? Ya enggak, memang gue nggak bisa freestyle. Loh, emangnya kenapa? Jadi kalau menurut gue ya, ini kan pendapat gue, terserah orang mau ngomong apa. Yang penting sih hidup gue itu di rumah bahagia, tetap gue main Dota 2 dan main PS4 di rumah. Dan tetap fokus gue adalah sekarang mau beliin rumah nyokap. Jadi gue nggak peduli orang mau ngomong apa. So, menurut gue rapper itu ada 2 jenis. Menurut gue terserah lo mau ngomong apa. Menurut gue satu bisa freestyle, kedua bisa tulis lirik. Kalau lo nganggap semua rapper bisa freestyle, sama aja kayak lo suruh orang Chinese nganggap semuanya bisa kungfu. Jadi stereotype gitu ya? Ya, nggak boleh begitu. Dan gue yang tulis lirik. Tipikal tulis lirik. Dan gue memang gak bisa freestyle. Asik banget, kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai Young Lex. Berikut itu tetap di Rupi. Young Lex. Kamu kan orangnya apa adanya, jujur ya kan, nggak pernah bohong ya kan. Jujur ya, apa adanya ya. Tapi kejujuran di sini agak disaring-saring dikit kalau ngomongnya yang agak gimana gitu, gitu ya. Siap. Jujurnya cuma 2. Apakah jawabannya fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta? Young Lex. Kalau kamu itu terobsesi ingin jadi terkenal dan jadi legend seperti Slang dan Iwan Fals di Indonesia. Fakta. Kamu memang pengen jadi legend? Pengen. Apa yang akan kamu lakukan untuk membuat kamu disebut sebagai legend? Jawabannya sih 10 tahun lagi sih. Oh nggak ada sekarang? Ya percuma kalau... Kan ngayal dulu, kamu bilang ngayal dulu. Ngayal dulu. Satu, gue pengen punya sekolah hip hop. Sekolah hip hop, Yes. Oke. Satu, terus apa lagi? Karena banyak orang yang mau memulai nggak tahu caranya. So, gue waktu itu udah pernah daki gunung, terus gue udah tebangin jalannya, gue tinggal kasih tau jalannya lewat sini. Terus kalau misalnya lu tahu ada orang berbakat banget tapi budgetnya, biayanya nggak cukup, tapi lu tahu bakat banget, apa yang akan kamu lakukan terhadap dia? Gue bakal support dia. Support dalam bentuk? Yes, dalam bentuk bayarin. Bikinin lagu, video klip. Gitu? Yes. Nggak takut rezekinya terambil? Sama sekali tidak takut. Sama sekali tidak Karena gue punya prinsip, sekarang musik biayain hidup, 5 tahun lagi duit gue biayain musik. Oh keren banget. Fitnah atau fakta Young Lex?
Kalau kamu itu ngajak duet Al Karin kemarin itu karena ingin mendompleng popularitas Al Karin karena dia lagi banyak diomongin, fitnah atau fakta? Fakta. Fakta, gue jujur ya, enak, gue seneng. Fitnah atau fakta? Kalau kamu itu ngefans dan ngarep banget kolaborasi sama Rich Chingga, saking ngefans ya kamu ngerasa kenal deket sama dia, padahal aslinya kamu gak kenal banget. Fitnah. Oh fitnah, kamu kenal sama dia? Lainan. Hah? Lainan. Kenal. Oh lainan. Yes. Tapi kamu juga ngefans sama dia? Nggak ngefans. Nggak ngefans. Pengen kolaborasi sama dia? Pengen. Oh pengen. Jadi ada yang fitnah, ada yang fakta di sini. Yes. Oke baik. Fitnah atau fakta yang Lex? Bahwa kamu itu menganggap bahwa YouTube itu lebih besar dari televisi. Fitnah atau fakta? Fakta. Fakta ya. Tapi kamu nggak apa-apa kalau nampil di televisi? Jadi jawaban itu harus dijawab jadi Setelah yang satu ini bukan? bukan. Iya. Bagi seorang kreator iya, karena semua orang bisa masuk. Semua orang bisa masuk, bisa YouTube. nyalurin karyanya. Karena nggak semua orang bisa masuk TV, tapi semua orang bisa. Untuk kreator sangat iya. Kalau TV, Kalau untuk orang umum yang bukan kreator kerjaannya, ya masih pasti lebih milih TV. Ah, kenapa begitu? Ya ribet nih bahasanya nih, Oke, karena kan baiklah. ada banyak nih strata iya. ekonominya. Iya. Oke, jadi banyak. Ya udah nanti aja deh kalau gitu panjang. Kalau gitu kasih tepuk tangan dulu buat Young Lex, kita kembali ke kursi itu. Kita bahas diskusi off air aja kalau begitu ya. Oke, nah sekarang kita ke Young Lex, kita akan tunjukkan beberapa foto. Young Lex tolong ceritain. Foto ini mempunyai kisah apa? Ini dia foto Young Lex. Untuk Young Lex, yang pertama. Mama. Mama Swag. Mama. Kamu panggilannya Mama Swag? Robek itu swag. Mama Swag. Apa sih Mama dalam kehidupan kamu? Mama ya segalanya lah, karena aku cuma sama Mama doang dari kecil. Dari umur berapa? 5-6 tahun. 5. Enggak, 4 kali 4 tahun, 5 tahun lupa. Cuma sama Mama aja. Jadi apa yang ingin kamu lakukan buat Mama kamu? Jadi kan ada dua nih, satu mimpi aku, mimpi aku udah beberapa tercapai. Sekarang lagi mau wujudin mimpinya Mama. Mimpinya Mama apa itu? Pakai kacamata dulu ya. Kenapa harus pakai Nggak apa-apa. So, Jangan pakai kacamata dong, refleksi lampu. mimpinya Mama yang lagi pengen gue bikin sekarang, mau bikinin rumah makan buat Mama. Rumah makan, itu menjadi impian Mama. Soalnya Mama suka masak, dan dia tuh nggak mau, udah nggak ada, sekarang kan udah semua kombi aja, jadi nggak mau diem aja, terus tetap mau ngapain nih gitu. Ditawarin pakai pembantu nggak mau, maunya tetap nyuci, itu bagi dia olahraga. Tetap nyetrika, jadi supaya dia ada aktivitas, dan supaya sehat. Kalau semakin berumur nggak ada aktivitas, otaknya nggak dipakai bekerja, terus dipakai dia menonton TV, itu pasti bakal ini kan, harus dipakai beraktivitas. Apa sih sebetulnya dari diri Mama yang betul-betul, atau nasihat atau apa kata-kata Mama yang itu nancap sekali dalam diri kamu dan itu menjadi salah satu pedoman kamu ketika kamu menjalani kehidupan ini, Young Lex? Jadi orang harus jujur, sama jangan pernah jahat sama orang. Jangan pernah jahat sama orang. Jahat, yes. Jahat itu yang berhubungan dengan gimana ya? Jahat itu yang udah merugikan orang lain dari segi finansial atau fisiknya. Iya. Tidak boleh jahat sama orang. Jadi sampai sekarang sih aku bersyukur ini belum pernah jahat sama orang. Jadi setiap ketemu orang jahat pasti bakal mental. Itu kata Mama kayak gitu. Oke. Kalau diibaratkan sesuatu atau benda atau apapun di dunia ini, Mama itu kamu ibaratkan apa sih dalam kehidupan kamu, Young Lex? Mama itu benda ya? Apa aja? Binatang, tumbuh-tumbuhan, bunga, Pohon. pohon. Kenapa pohon? Kasih oksigen soalnya. Dia yang memberikan kasih oksigen. Kalau nggak ada Mama berarti? Ya nggak ada tujuan lagi. Misalnya nih mimpi aku udah tercapai, terus mau ngapain? Oke. Nah, ketika kamu SMP kamu cerita bahwa buat nambah-nambah uang jajan dulu, kamu jualan makan apa segala macam. Mama tahu? Tahu. Mama bilang apa? Jadi dari awal tuh karena